Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karbohidrat dan lingkupnya, yang disusun oleh Arinda Widiawardana dengan NIM 040, Vitanisa Arianti dengan NIM 012, dan Ardia Regita dengan NIM 010. Kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian karbohidrat, yang kedua, pengertian glikolisis, yang ketiga, mengenai siklus Krebs dan siklus Cori, dan yang terakhir, contoh pemanfaatan karbohidrat pati amilum dalam dunia kelautan dan perikanan. Apa sih karbohidrat itu? Nama senyawa dari karbohidrat adalah CH2OH yang merupakan sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat juga bisa dikatakan dalam golongan kimia yang paling banyak ditemuin di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat sendiri juga sangat penting bagi tubuh. Karbohidrat juga terdapat di perairan, seperti halnya seluruh biota yang hidup di perairan yang memiliki kandungan karbohidrat, seperti halnya hewan maupun tumbuhan. Glikolisis. Apa sih glikolisis itu? Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi pirufat atau asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan akan menurunkan pH. Semakin banyak jumlah inulin dan oligosakarida yang terkandung, maka semakin banyak asam yang dihasilkan sehingga pH akan semakin cepat menurun. Pada proses glikolisis, enzim sangat berperan sampai terbentuknya asam laktat. Hal ini menyebabkan akumulasi asam laktat berjalan lebih lambat sehingga penurunan pH ikan juga berlangsung lebih lambat. Selain itu, proses penguraian protein menjadi senyawa-senyawa yang bersifat basa oleh bakteri juga terhambat, sehingga peningkatan pH ikan berlangsung lebih lambat. Jalur metabolisme anaerob yang dikenal sebagai glikolisis adalah langkah awal metabolisme glukosa sel-sel sitoplasma. Hasil akhir dari jalur ini adalah pirufat. Pada keadaan hipoksida, pirufat diubah menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenasa. Berikut adalah gambar dari siklus Krebs dan siklus Cori. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap kedua respirasi aerob. Siklus ini disebut siklus asam sitrat. Tahap awal siklus Krebs adalah dua molekul asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis, meninggalkan sitoplasma dan memasuki mitokondria. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Selama reaksi tersebut dilepaskan 3 molekul karbodioksida, 4 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Reaksi ini terjadi 2 kali karena pada glikolisis, glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Jadi, siklus Krebs merupakan reaksi tahap kedua dalam respirasi aerob yang menghasilkan 8 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Karbohidrat dan lingkupnya. Siklus energi yang terbentuk menghasilkan 3 senyawa, yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alanina, dengan lintasan gluconeogenesis. Siklus Cori yang pertama ditemukan terjadi antara jaringan otot dan hati yang membentuk siklus. Asam laktat yang disintesis oleh sel otot di lintasan glikolisis akan terserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa. Sekresi glukosa oleh hati pada lintasan gluconeogenesis kemudian diserap oleh sel otot untuk diubah kembali menjadi asam laktat. Dalam tiap sel, kedua lintasan gluconeogenesis dan glikolisis berada dalam koordinasi sedemikian rupa, sehingga salah satu lintasan akan relatif tidak aktif pada saat lintasan yang lain menjadi sangat aktif. Jika kedua lintasan melakukan aktivitas tinggi pada saat yang bersamaan, hasil akhir akan berupa hidrolisis terhadap 2 ATP dan 2 GTP untuk
setiap siklus reaksi. Namun sejumlah enzim dengan kadar dan aktivitas yang berbeda dari tiap lintasan dikendalikan agar hal tersebut tidak terjadi. Siklus Cori-nya bisa dilihat di gambar bagian kiri. Nah, untuk contoh pemanfaatan karbohidrat atau pati, amilum dalam dunia kelautan dan perikanan. Yang pertama yaitu ikan memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber energi metabolismenya. 2. Membantu ikan dalam proses pertumbuhannya. 3. Adanya karbohidrat sebagai cadangan energi. Yang keempat yaitu melindungi protein agar tidak dimanfaatkan sebagai penghasil energi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.